tidak engkau lihat tanda-tanda dikabulkan. Tidak engkau lihat tanda-tanda dikabulkan. Minta kepada Allah agar dilunaskan hutang. Idza da'awta rabbak tas'aluhu hajatak thumma la tara alamatal istijabah fala tusi'il dhann bi rabbik bi an ta'taqida aw taqul la yastajibu li walakin irji' ila nafsik fattahimha bisababi su'i adabik ma Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau berdoa kepada Tuhan, engkau minta kepada Allah hajat engkau, kemudian tidak engkau lihat tanda-tanda dikabulkan, tidak engkau lihat tanda-tanda dikabulkan, minta kepada Allah agar dilunaskan hutang. Sudah berbulan-bulan doa jalan, tapi kada kelihatan ada tanda-tanda hutang itu lunas, bahkan bertambah banyak hutangnya. Minta kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit. Berbulan-bulan minta, tidak ada kelihatan tanda-tanda istijabah Allah. Nah, maka jangan engkau berburuk sangka dengan Tuhan. Jangan berburuk sangka dengan Tuhan engkau. Contoh berburuk sangka kepada Tuhan engkau itu dengan bahwa engkau i'tikadkan atau engkau katakan Allah tidak mengabulkan doaku. Nah, jangan demikian. Aulam yastajib, atau belum mengabulkan, jangan juga. Ini sudah berapa tuh bulan sudah berdoa, ini mungkin belum kabul, itu buruk sangka dengan Allah. Apalagi ini kada kabul, makin buruk sangka lagi. Baik i'tikad dalam hati atau ucapan yang keluar di mulut kita bahwa Allah kayaknya kada mengabulkan doaku nih. Nah, ini dua kali rugi. Rugi pertama, kalau demikian halnya doanya kada bakal kabul. Yang kedua, ada dapat kejahatan, buruk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan sampai demikian terjadi. Bila kita sudah berdoa kepada Allah, belum ada tanda-tanda istijabah, belum ada tanda-tanda kabul, nah, jangan beranggapan bahwa doa kita itu belum dikabulkan. Jangan, apalagi tidak dikabulkan, makin jangan lagi. Walakin irji' ila nafsik, tetapi hendaklah kembali engkau kepada diri engkau. Nah, kembali kepada diri. Fattahimha, maka sangkalah tidak baik diri kamu itu, dengan sebab jahatnya adab engkau beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apabila doa kita itu tidak ada kelihatan tanda-tanda kabul, jangan diarahkan kepada Allah, tapi arahkan kepada diri sendiri. Ini aku jahat adab kepada Allah. Nah, jadi walakin irji' ila nafsik, kembalilah kepada diri engkau dan tuhmahlah diri engkau, sangka buruklah kepada diri engkau dengan sebab jahatnya adab engkau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, adab itu artinya ma yuhmadu qawlan wa fi'la,
Itu adab. Ma yuhmalu qawlan wa fi'la, sesuatu yang terpuji, perbuatan, perkataan. Dalam sembahyang itu adab, ada adabnya, sehingga sembahyang ini perkataannya, perbuatannya menjadi terpuji. Nah, dalam hal kita baca Quran itu ada adabnya, supaya baca Quran itu terpuji. Nah, apalagi dalam berdoa kepada Allah itu ada adabnya. Nah, adab inilah yang mengakibatkan doa kita itu tidak didengar oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah, karena kita sudah tidak beradab dalam meminta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan sampai kita menunjuk kepada Allah, tapi tunjuklah kepada diri kita. Jadi sebabnya itu dari kita, masalahnya bukan dari Allah. Masalahnya dari kita, bukan dari Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana itu disebut adab yang jahat terhadap Allah dalam hal berdoa ini. Contoh-contohnya supaya kita hindari. Pertama, contohnya kasti'jalil ijabah, seperti hendak lakas kabul. Hendak lakas kabul. Dalam hati kita ini ada hasrat, ada keinginan bahwa doa kita ini secepatnya dikabulkan Allah. Ya Allah, hamba dalam masalah yang besar, maka selesaikanlah masalah hamba. Kita tuh hendak isuk diri semuaan. Nah, ini kalau kita ada dalam berdoa itu ada keinginan agar itu cepat diperhatikan Allah, cepat dikabulkan Allah, itu sudah kada punya adab dalam doa, kada beradab dalam doa. Nah, mestinya kita berdoa itu taslimu waqtil ijabah ilallah, mestinya kita menyerahkan waktu itu kepada Allah, karena Allah yang paling tahu kapan ini yang terbaik. Nah, jadi masalah waktu itu Allah kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, lunaskan hutang hamba. Ya Allah, jadikanlah anak hamba yang si Fulan ini yang pemabuk nih, jadikanlah dia orang saleh. Kapan Allah menjadikan orang saleh itu Allah yang menentukan. Orang bisi anak pemabuk, suka minum obat, berdoa tiap malam lawan Allah, sudah sampai yang tahajud supaya anaknya jadi anak orang saleh nih, supaya jadi anak ampih mabuk, supaya anak yang suka sembahyang. Berbulan-bulan sudah berdoa, kada pindah perubahan. Nah, itu sebabnya adalah dalam berdoa mungkin ada adab yang tidak bagus di situ, ada adab yang kada baik kepada Allah. Salah satunya hendak lakas itu, nah hendak lakas kabul, hendak lakas. Padahal mestinya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak hamba ini orang yang saleh. Apabila itu urusan Allah. Tahun kaina kah, atau tahun kainanya lagi, atau hendak matinya aja ini jadi orang saleh, itu Allah serahkan aja kepada Allah. Nah, itu contoh orang berdoa nang kada beadab tadi, hendak lakas dikabulkan. Kan Allah ini maha tinggi, Allah ini atasan yang paling atas tuh Allah. Kalau kita ini berisi anak buah menggasak kawan kita, katujulah kita ini berisi bos nih, kita ini karyawan, bos ngutang duit pang, lokasi wah ini juga nah maulah kayak itu, nanti dihutangi bos, sudah kita menggasak wani lawan bos nih. Nah, orang nang hendak lakas tuh sama itu bandingannya, artinya manusia aja kada katuju. Kalau bawahan ini pindah menggasak-gasak nih tuh diampihi orang jadi bawahan itu.
Nah, jadi taslimu waqtil istijabah ilallah, serahkan waktunya itu kepada Allah. Kan Allah kadang menjamin waktu itu segera. Ujar Tuhan, berdoalah kamu kepadaku, aku kabulkan doa. Ingat situ aja kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujar Tuhan, aku mengabulkan doa hambaku bila dia berdoa. Kadada Tuhan berjanji segera, kadada. Waktu itu urusan Tuhan, waktunya. Nah, yang kedua contohnya orang yang tidak beradab dalam doa, ya'tikadu annahu la yastajib. Iya tadi. Inya mengiktikadkan sudah dalam hatinya itu Allah kadang mengabulkan doa. Itu sudah. Itu sudah kada kabul lagi doanya dah. Orang berdoa sehari, 2 hari, 3 hari, bah kada kabul juga. Berdoa aja kada kabul lagi itu. Kada kabul lagi. Karena sudah kada beradab lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu kita berdoa, walaupun kada ada nampak kelihatan tanda-tanda dikabulkan, kita husnuzan billah. Nah, baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan Allah, baik sangka lawan Allah tuh kayak apa? Artinya doa aku ini dikabulkan oleh Allah. Cuma waktunya, itu waktunya Allah yang menentukan kapan terjadinya. Nah, itu contohnya lagi yang nomor 2. Jadi kalau kita berdoa sudah berbulan-bulan mengamalkan amalan ini, nah diberi guru amalan, banyak datang lawan guru pada banyak bandang hutang guru, rumah habis semuaan, anak pulang mabuk-mabukan lagi. Ya guru kamu baca doa ini tiap hari, amalkan 40 hari, jangan perai. Datang 40 hari kayak apa tadi, tidak ada perubahannya guru. Nah ini jangan ini kada ada perubahan. Padahal ada perubahan. Dulunya kada berdoa, ini sudah berdoa, kan ada perubahan. Padahal kada ada perubahan. Nah, ini sudah buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, buruk sangka dalam doa itu terhadap Allah tadi, al-ikhtiyar Allah taala. Mendikti Allah. Mendikti Allah, memilih seorang terhadap Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Nah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Contohnya, atau orang hendak tes ujian, ya Allah luluskan hamba dalam ujian ini. Nah, itu mendikti Allah ngarannya. Mendikti Allah. Mestinya itu al-i'timad al-ikhtiyarillah, itu mestinya berpegang kepada pilihan Allah. Ya Allah, ini hamba isuk tisna, luluskanlah hamba jika memang itu baik buat hamba ya Allah. Nah ini kayak itu maka doanya, jangan hendak mendikti Allah. Jadi serahkanlah itu kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah mudahan lulus anakku ini sekolahnya, mudahan lulus ujian KPIN isnya, amun itu membawa kebaikan lawaninya. Nah, amun membawa, jika membawa khair kepadanya. Semua nang jadi pejabat ya kayak itu doanya. Misalnya di anak orang di bagian nang kada nyaman, ya Allah pindahkanlah hamba ke bagian ini. Jika itu membawa kebaikan kepada hamba, jangan ditinggal itu. Bila ditinggal Allah kada ketuju, mendikti lawan Allah itu. Nah, jangan. Yang keempat, yang jahat adab nih, nang kada beadab dalam doa itu, ad-doa lil istijabah. Inya berdoa itu untuk dikabulkan. Nah, tujuannya berdoa inilah supaya dikabulkan. Nah, kalau kita berdoa supaya dikabulkan oleh Allah dan itu tujuan kita, ini kada beadab juga lawan Tuhan.
Nang bujur macam apa? Mestinya kita berdoa kepada Allah itu satu, menjunjung perintah Allah. Nah, menjunjung perintah Allah. Yang kedua, kenapa berdoa ini? Mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kabul kada kabul itu kada ada urusan. Yang penting aku berdoa ini adalah disuruh oleh Allah dan mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang kada baik lagi dalam doa itu adabnya adalah ad-du'a li'a'lamillah ta'ala. Berdoa ini untuk memberitahu kepada Allah. Kayak Allah tuh kada tahu lawan keadaan seorang nih. Modelnya Allah tuh kayak kada tahu lawan keadaan seorang. Lalu berdoa ini tujuannya i'lamullah, memberitahu Allah. Nah, ini sudah buruk sangka. Lebih dari buruk sangka. Ini sudah kada beradab. Karena menganggap Tuhan kada tahu inya sakit, Tuhan kada tahu inya sengsara. Lalu inya berdoa itu tujuannya untuk i'lamillah, memberitahu Allah. Kada bisa juga itu berdoa. Itu kada beradab juga. Mestinya al-iktifa bi ilmillah, mestinya sudah merasa cukup aja dengan pengetahuan Allah. Keadaanku ini sakit, keadaanku ini sengsara, keadaanku ini susah, itu Allah tahu. Cuma berdoa ini semata-mata li'izharil faqah, menampakkan kefakiran, menampakkan kehinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang baik. Jadi kita berdoa lawan Tuhan itu bukan apa-apa untuk menampakkan kepada Allah kefakiran kita, menampakkan kepada Allah tentang lemahnya kita, hinanya kita, berhajatnya kita kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa itu tujuan memberitahu Allah. Yang keenam, yang adab kada baik dalam berdoa itu adalah ad-du'a bima la ya'lamu khairah. Ad-du'a bima la ya'lamu khairah tadi. Nah, berdoa dengan sesuatu yang dia kada tahu baik kadanya sesuatu itu. Lawan Tuhan minta sesuatu yang inya kada tahu baik kadanya sesuatu itu. Orang lawas kawin kada berenakan. Ya Allah, berilah hamba anak. Amun tantu anak tu kena baik. Amun tantu anak itu baik. Nah, jangan minta anak. Contohnya, yang kita minta kepada Allah itu mestinya yang pasti baik. Seperti apa? Seperti kaziyadatil iman, minta kepada Allah pertambahan iman, minta kepada Allah surga, minta kepada Allah agar dihindarkan dari neraka, minta kepada Allah agar dijadikan orang yang saleh. Nah, itu pasti baik. Jangan hendak minta kepada Allah sesuatu yang belum tentu membawa kebaikan kepada diri. Itu sudah kada beradab kepada Allah. Nah, yang ketujuh, ad-du'a lil ikhtibar. Berdoa itu menguji, baik menguji Allah atau menguji doa. Jangan berdoa itu tujuan kita menguji, mencoba kepada Allah atau mencoba doa. Diberi orang doa, lalu kena mencobai pang doa ini baik kada. Nah, mencobai doa. Jangan sampai doa itu dianggap percobaan atau mencoba Allah. Aku berdoa mencoba Tuhan mengabulkan, kada mau kabul itu habis mencoba Allah itu. Jadi mestinya doa itu al-jazmu bid-doa. Mestinya doa itu mantap. Jangan ada mencoba-coba. Nah, begitu kita mengajukan doa, itu sudah jazam. Jangan dicoba-coba. Jangan coba. Amalan, jangan dicoba-coba. Bila ada amalan, laksanakan amalan. Jangan coba. Ada amalan,
coba tis udah 2 bulan kayak apa amalan nih. Nah kadang mau ditis kayak itu amalan udah 2 bulan mantis amalan, artinya ada kada baiknya nih. Jangan sampai itu terjadi. Yang kedelapan, ad-du'a bisyara ala ghairi mustahiqqih. Yang tidak beradab dalam doa itu mendoakan jahat terhadap orang yang tidak berhak jahat. Nah, kita mendoakan orang rugi, mendoakan orang kalah, mendoakan orang binasa, padahal orang itu kada berhak didoakan seperti itu. Ini ada orang persaingan dagang, lalu didoakan, ya Allah, mudahan jangan payuhnya hari ini berdagang. Nah, padahal kada berhaknya didoakan nangka itu. Ada orang bersaing nak jadi apa, ya Allah jangan sampai jadinya itu. Nah kada mau nangka itu. Mendoakan kada baik terhadap orang yang kada berhak itu. Kalau memang orang ini berhak didoakan jahat, nah ayo ada apa-apa. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi terhadap orang-orang kafir. Di Quran itu ada kan doa terhadap orang kafir, orang-orang yang zalim, ya Allah hancurkan orang-orang zalim. Nah itu ada apa-apa. Artinya karena berhak mereka itu untuk dihancurkan kezaliman itu. Yang ke-9, doa yang tidak beradab itu al-istighal bid-du'a anil fardi. Sibuk berdoa nang fardu tertinggalakan. Sibuk berdoa nang fardu tertinggalakan. Mestinya nang fardu dulu dibiriskan, ayo aja doa lagi nang panjang-panjang ada apa-apa. Tapi nang fardu ini mesti lunas. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu 'alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah" ila akhir. Artinya ibadah yang paling kusukai dari hambaku itu adalah melaksanakan kefarduan. Itu ibadah yang paling disukai Allah, melaksanakan kefarduan. Nah sesudah ibadah fardu ini lunas, senantiasa hambaku beribadah kepadaku dengan yang sunat-sunat sehingga aku cinta kepadanya, ujar Tuhan dalam hadis qudsi itu. Jadi ibadah itu nang fardu nih biris kada sudah. Baik sembahyang kita, baik puasa kita, baik apa semuaan. Kalau nang fardu ini sudah biris, sudah selesai, ayo jangan sunat-sunat. Kalau kita hutang masih kada bayar lawan orang, jangan hendak berwakaf. Jangan hendak bersedekah. Hutang belum bayar, sedangkan sudah jatuh tempo. Sudah jatuh tempo. Lain belum jatuh tempo kada jadi soal. Ini hutang bayar tanggal 30 kayaknya. Ini tanggal 23 masih. Itu boleh aja bersedekah dulu karena masih panjang lagi temponya. Ini sudah jatuh tempo. Nah, hutang kada bayar tapi wani bersedekah. Wani mentraktir orang makan, minum. Nah, ini Allah kada suka itu. Karena kefarduannya masih ada. Nah demikian hanya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau kita masih banyak hutang yang fardu, Allah tuh menyuruh kita nang fardu dulu hanya berdoa kayak itu, nah hanya berdoa. Yang ke-10 yang termasuk tidak beradab dalam doa, an la yas'alal mumtani'adatan illa ayyakuna waliyan lillah, bahwa dia tidak minta sesuatu yang kada mungkin terjadi pada adat kecuali inya orang wali. Minta kepada Allah jangan nang pina ganjil-ganjil minta amun seorang kada wali. Ya Allah berikanlah hamba makanan hari ini datang ke dapur misalnya, maulah makanan datang. Ya Allah jadikanlah awak hamba jadi 7 misalnya, lalu ada di mana-mana.
Nah ini doa yang kada beradab kepada Allah. Lain orang wali, kada apa-apa berdoa ke itunya karena mungkin diberi Allah karamat kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila kita berdoa kemudian doa kita itu kada ada tanda-tanda kabul, jangan menunjuk kepada Allah, tapi tunjuk diri kita. Mungkin ada adab-adab yang kada kita jalankan dalam doa itu, sehingga kada diperhatikan doa kita, kada dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan sesuai aturan, dengan adab yang bagus, itu Allah berjanji akan mengabulkan doa kita itu. Nah, asalkan berdoa dengan syaratnya, dengan adabnya yang bagus. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran mengabulkan doa itu.